Hai, balik lagi sama admin kesayangan, si penjual Magnum eceran yang selalu bikin penasaran. Episode kali ini, Xiaoyan kita nyasar ke alam semesta lain. Ketemu sama istri kedua yang mulia yang dulunya jadi pajangan di dalam kristal. Tapi jangan salah, cintanya ke yang mulia tuh membara kayak kompor meleduk. Akhirnya si istri bangkit dan langsung nyamperin Xiaoyan. Nah, Xiaoyan yang polos ini minta diajarin biar jadi abadi. Yang mulia yang bijaksana, dan mungkin sedikit kasihan, nyuruh Xiaoyan latihan di hutan kuno. Bayangin aja, hutan isinya monster-monster gemes yang pengen dicubit. Singkat cerita, kekuatan Xiaoyan nambah lumayan. Tapi, masalah datang, gosip kembalinya yang mulia nyebar kayak virus. Musuh-musuh bebuyutan istri kedua yang mulia langsung pada nongol. Dendam kesumat membara di dada. Xiaoyan udah kewalahan ngalahin Dogat Bintang 8. Ampun deh, banyak banget. Sekarang muncul lagi Dogat Bintang 9. Seorang sosok dari puncak Dogat Bintang 9, tiba-tiba muncul di hadapan mereka, memimpin 100 pasukan. Dalam situasi genting ini, Xiaoyan menggeretakkan rahangnya, ia benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Meskipun demikian, Xiaoyan masih menyimpan beberapa kartu truf, termasuk klon dewa asli yang belum ia gunakan. Ia bertekad, jika waktunya tiba, klon itu akan menjadi penyelamat terakhir. Di sisi lain, Mengku segera angkat bicara. Ia memperkenalkan diri kepada Permaisuri, menjelaskan bahwa ia adalah Mengku dari klan Naga Harimau, datang untuk membalaskan dendam ayahnya. Setelah selesai berujar, pria itu menajamkan sorot matanya ke arah Permaisuri. Sepertinya Permaisuri telah kehilangan seluruh kekuatannya. Lanjutnya, diiringi nada khawatir bahwa wanita agung di hadapannya bahkan tidak lagi memiliki kekuatan di tingkat keabadian. Menanggapi hal tersebut, Permaisuri hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan, jika Mengku ingin membunuhku, ia harus melewati pria ini terlebih dahulu, katanya dengan tenang. Mendengar ini, Mengku sontak menoleh ke arah Xiaoyan. Ia segera menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan hanya berada di bintang 7 Dogat. Alisnya berkerut tajam, dipenuhi keraguan dan amarah. Apakah Permaisuri sedang bercanda? Tanyanya. Permaisuri memandang Xiaoyan dengan penuh keyakinan, menjawab, aku serius. Tetapi, bocah ini baru mencapai tahap menengah Dogat Bintang 7, tukas Mengku dengan dingin. Jika dipaksa, aku bisa menghabisinya hanya dengan satu sapuan telapak tangan. Permaisuri kembali tersenyum, berujar bahwa ia tidak percaya Mengku akan sanggup melakukannya. Xiaoyan terkejut mendengar pernyataan Permaisuri. Sementara itu, Mengku mengangkat tangannya, menantang, kita harus mencobanya. Energi Origin Ki yang agung segera memancar dari punggung Mengku, dan sesosok telapak tangan raksasa meluncur cepat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan mata melihat serangan yang dahsyat itu. Meskipun fondasi fisik dan Origin Ki-nya telah meningkat pesat, kekuatan puncak Dogat Bintang 9 benar-benar masih di luar kemampuannya saat ini. Ia menggigit bibir, tidak ingin terpaksa menggunakan klon dewa asli. Telapak tangan Xiaoyan bersinar terang. Labu dewa bermata 9 tiba-tiba muncul di genggamannya. Dalam sekejap mata, ke-9 mata pada labu itu telah terbuka, setelah menyerap banyak jiwa sebelumnya. Tanpa basa-basi, Xiaoyan segera meminta tolong kepada rubah iblis berekor 9 untuk menghadapi musuhnya. Gumpalan asap merah muda nan menggoda akhirnya muncul dari labu tersebut. Sesosok jelita dengan raga sempurna perlahan muncul. Mengulas senyum memikat ke arah Xiaoyan, ia lantas berujar, dalam pertempuran remeh seperti ini, sebaiknya Xiaoyan tak memanggilku. Ia bisa sepenuhnya mempercayai pemimpin pendekar pedang gila untuk kasus seperti ini. Setelah selesai berbicara, sosok itu segera memenuhi permintaan Xiaoyan. Telapak tangan rubah iblis berekor 9 seketika terangkat, dan sebuah jantung persik besar muncul. Jantung persik itu melesat cepat, bertabrakan keras dengan telapak tangan raksasa Mengku. Sebuah benturan dahsyat pun terjadi, dan kedua serangan itu saling menghancurkan. Adegan ini sontak mengguncang kesadaran semua orang, termasuk Mengku. Sesaat setelah ledakan mereda, kabut berwarna merah muda menyebar ke segala arah, menyelimuti lebih dari 100 orang termasuk Mengku. Momen berikutnya adalah adegan yang mengejutkan dan tragis. Lebih dari 100 sosok itu segera mengangkat senjata mereka dan menusukkannya ke jantung masing-masing. Mengku, yang matanya terlihat meronta melawan, juga menusuk jantungnya sendiri dengan telapak tangan. Seteguk besar darah segera keluar, dan ia terluka parah. Ratusan sosok lainnya juga memuntahkan darah secara berjamaah. Mata mereka dipenuhi rona merah jambu mematikan. Pikiran mereka benar-benar telah dikendalikan oleh rubah iblis berekor 9. Mengku, yang berada di puncak Dogat Bintang 9, segera menggigit ujung lidahnya dan bahkan membakar umur panjangnya, mencoba menghilangkan warna merah muda di bola matanya. Begitu ia tersadar, ekspresi kepanikan murni terlukis di wajahnya. Reaksi pertamanya adalah melesat mundur, berusaha melarikan diri.
Rubah iblis berekor 9 menyadari hal tersebut, dan tentu saja, ia tidak akan memberi kesempatan. Sosoknya yang anggun dan menawan segera membuat gerakan seolah-olah membentuk busur panah yang indah. Anak panah yang terbentuk lantas dilesatkan dengan kecepatan kilat ke arah Mengku. Mengku berusaha mengelak, tetapi anak panah itu tenggelam ke dalam tubuhnya dalam sekejap mata. Mengku menjerit nyaring, dan seluruh tubuhnya mengembang cepat, hingga akhirnya, tubuh Mengku meledak dengan keras. Segera setelah itu, lebih dari 100 orang lainnya juga dimusnahkan tanpa sisa oleh rubah iblis berekor 9. Setelah menunaikan tugasnya, rubah iblis berekor 9 segera mendatangi Xiaoyan. Senyumnya yang menawan dan mata genitnya tertuju pada Xiaoyan. Orang-orang itu telah terbunuh. Kalau begitu, Mei ini akan segera pergi. Lain kali, adik kecil harus mengingat untuk jangan terlalu sering memanggilku, katanya. Jika tidak, aku tidak akan lagi pergi membantu adik kecil. Setelah selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi kabut berwarna merah muda dan kembali ke labu dewa bermata 9. Xiaoyan hanya bisa terdiam, bergidik tanpa sadar melihat pembantaian yang baru saja dilakukan. Permaisuri pun tak luput mengagumi serangan tersebut. Ia bergumam, sosok ini benar-benar memiliki pesona yang sangat kuat. Xiaoyan hanya tersenyum kecut, sebelum segera menghirup jiwa-jiwa yang belum menyebar ke dalam labu. Mengku, yang sebelumnya sombong, kini benar-benar mati secara misterius. Permaisuri memandang ke arah Xiaoyan dan bergumam, ia benar-benar memiliki banyak trik sederhana. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiaoyan menghampiri permaisuri dan tersenyum masam. Bukankah rekan tanding ini benar-benar agak terlalu kuat? Permaisuri tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan bisa mengendalikan semua ini. Namun, aku juga tidak menyangka mereka akan begitu ramah mengunjungiku tepat setelah aku terbangun. Xiaoyan mengerutkan kening, mengunjungi, jelas ini merupakan upaya putus asa untuk membunuh permaisuri. Permaisuri hanya tersenyum, dan Xiaoyan terdiam, tidak menyadari maksud perkataan permaisuri. Sesaat kemudian, permaisuri melanjutkan, Xiaoyan benar-benar memiliki banyak cara. Dengan begitu, aku tidak perlu lagi khawatir. Namun, jika kita tetap di bintang Xuanyin, akan semakin banyak teman yang datang berkunjung. Bagaimana jika kita berjalan-jalan ke tempat lain? Aku tahu banyak planet yang sangat indah. Biarkan aku mengajak Xiaoyan melihatnya, tawar permaisuri. Xiaoyan tersenyum tipis mendengar perkataan permaisuri sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Xiaoyan akan mematuhi semua pengaturan Yuan Er, katanya, hendak menyebut permaisuri, namun segera menarik kembali kata-katanya. Permaisuri segera berkata, gelar permaisuri, ini terlalu berlebihan, panggil saja aku dengan sebutan Yuan Er seperti sebelumnya. Xiaoyan terdiam melihat senyum mempesona di wajah permaisuri, ia berujar dengan sedikit malu, apakah begitu yang mulia memanggil permaisuri? Namun, jika begitu, apakah tidak pantas bagi Xiaoyan memanggil Anda dengan sebutan Yuan Er? Permaisuri memandang Xiaoyan dengan serius dan bertanya, apakah Xiaoyan berbeda dari Gu Zongsheng? Permaisuri menatap Xiaoyan dengan tatapan yang tidak bisa terlepas, seolah di matanya, tidak ada perbedaan antara yang mulia dan dirinya. Yang ia lihat bukanlah penampilan Xiaoyan, melainkan hati dan jiwa Xiaoyan. Xiaoyan, yang ditatap, hanya bisa terdiam dan sedikit merenung. Ia sesungguhnya masih memiliki penolakan terhadap gelar yang terlalu intim ini, tetapi ia tidak bisa menolak permintaan permaisuri. Jika begitu, katanya akhirnya, maka Xiaoyan akan pergi bersama dengan Yuan Er. Xiaoyan merenungkan perbincangan di antara permaisuri dan kelinci Bingyun. Ia menyadari kondisi permaisuri, waktu hidupnya akan habis, dan ia bangkit hanya demi Xiaoyan. Hal ini menunjukkan bahwa jauh di lubuk hatinya, ia selalu mencintai pria yang ia tunggu-tunggu. Oleh karena itu, saat ini Xiaoyan berusaha sebaik mungkin untuk bertindak sebagai orang yang ditunggu oleh permaisuri. Pada akhirnya, mereka segera pergi, menaiki kelinci Bingyun yang berubah menjadi. Dalam perjalanan, permaisuri berkata bahwa mereka akan menuju pemberhentian pertama terlebih dahulu. Kita kebetulan akan mengunjungi seorang teman lama yang mungkin akan bisa membantu Xiaoyan juga. Jelasnya, tempat ini bernama Xiao Yuying, dan langit di sana akan menurunkan hujan berwarna-warni. Disitulah kita pertama kali bertemu yang mulia. Sudut mulut permaisuri terangkat menjadi senyuman, seolah ia mengenang kembali kenangan indah saat pertama kali bertemu dengan yang mulia. Namun, bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan merasakan adanya fluktuasi energi yang aneh. Ia bergumam, sepertinya seseorang mengejar kita di belakang. Dilihat dari auranya, mereka semua berada di tingkat dogat. Terus dikejar seperti ini bukanlah pilihan yang baik. Putusnya, sepertinya kita harus memperlambat kecepatannya sedikit. Kita harus menunggu, dan Xiaoyan akan menghabisi mereka semua. Mendengar hal tersebut, permaisuri menepuk Bingyun untuk memperlambat lajunya. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan menggantung di kehampaan, menatap beberapa sosok yang mendekat. Begitu semua orang tiba, Xiaoyan menyipitkan matanya.
Aku ingin memberi kalian kesempatan untuk memilih, ujar Xiaoyan, kalian bebas memilih, apakah kalian akan pergi atau tinggal. Menanggapi hal tersebut, salah seorang di antara mereka segera berkata, hanya tahap menengah dogat bintang 7 saja benar-benar berkata dengan arogan. Mendengar pelecehan itu, Xiaoyan tidak ingin lagi banyak berbasa-basi, ia segera mengambil langkah maju dan mengeluarkan pedang berat misterius di belakangnya. Begitu 10 api iblis solut ditambahkan ke dalam tubuhnya, origin Qi Xiaoyan melonjak hingga melebihi 100 juta dalam sekejap. Di kehampaan yang gelap, sosok Xiaoyan benar-benar tampak seperti terik matahari yang menyala-nyala. Lautan api dan guntur yang mengerikan akhirnya segera meraung. Cahaya yang menyilaukan ini membuat beberapa orang tampak membeku. Mereka hanya melihat api yang membumbung bercampur dengan guntur. Kekuatan kekerasan itu meledak, menghantam ke arah mereka. Beberapa sosok terlempar mundur, sementara Xiaoyan kembali melesat, berniat untuk menghabisi mereka semua. Namun, tiba-tiba perasaan krisis muncul menyelimuti hati Xiaoyan. Xiaoyan segera berhenti dan berbalik dengan tajam, berteriak, ini jebakan. Begitu ia menoleh, Xiaoyan melihat retakan muncul di kehampaan. Kekuatan hisap yang kuat juga datang dari tempat tersebut, hendak menarik sosok permaisuri yang berada di atas kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun mulai melambat dan bergerak mundur. Daya hisap yang besar itu menarik mereka dengan kecepatan yang cukup cepat. Mata Xiaoyan menyipit ketika melihat adegan ini. Ia bergumam, retakan seperti ini sepertinya hanya mampu dilakukan oleh makhluk tingkat keabadian. Sementara itu, sosok-sosok yang sebelumnya terlempar segera berteriak, memerintahkan untuk menghentikan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan berbalik dan melihat sosok-sosok yang kini memiliki niat membunuh yang melonjak di mata mereka. Dengan pedang berat misteriusnya, Xiaoyan benar-benar tidak akan mengampuni orang-orang ini. Di sisi lain, suara kelinci Bingyun terdengar khawatir. Sepertinya Xiaoyan tidak ingin melindungi permaisuri, ujarnya. Bersamaan dengan hal itu, sebuah tangan keluar dari celah dan meraih ke arah permaisuri. Permaisuri masih duduk bersila di punggung kelinci Bingyun, tanpa melakukan gerakan apapun. Sebuah suara menggelegar segera terdengar dari celah. Aku bernama Kang Sun, datang untuk membalas dendam kepada Chen Anyuan, Kang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kang Sun, permaisuri sedikit menyiputkan matanya. Ia tidak memiliki kesan apapun dan bertanya, siapakah sosok Kang Sun? Kang Sun menyipitkan matanya melihat ekspresi permaisuri. Ia bertanya, apakah Anda masih ingat tentang aliansi Chuanyun? 10.000 orang dari aliansi kami telah dimusnahkan oleh Chen Anyuan. Permaisuri mengangkat alisnya dan tampak berpikir. Sesaat kemudian, ia berkata, aku mengingat hal tersebut. Itulah sebabnya aku datang ke sini hari ini. Aku ingin menggunakan jiwa Kang Sun untuk memberikan penghormatan kepada semua jiwa aliansi yang telah almarhum. Mendengar hal tersebut, Kang Sun menyipitkan matanya. Ia berkata bahwa permaisuri benar-benar tidak mengingatnya. Sepertinya Anda telah melakukan banyak hal buruk di masa lalu hingga Anda tidak bisa mengingatnya. Mendengar perbincangan di antara keduanya, kelinci Bingyun sedikit menyipitkan matanya. Meskipun permaisuri tidak dapat mengingatnya, Bingyun tahu alasan mengapa ia disebut dengan permaisuri alam Xuanyin. Itu bukan hanya karena Chen Anyuan kuat, tetapi karena ia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dan menyeimbangkan dunia tanpa pemilik ini. Sementara itu, Kang Sun benar-benar tidak ingin lagi banyak bicara. Sosoknya segera melesatkan telapak tangan dan berubah menjadi cakar tajam yang bergegas menuju ke arah permaisuri dan kelinci Bingyun. Begitu cakar tajam itu mendekat, mata kelinci Bingyun seketika memerah. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan menggunakan nyawaku sendiri untuk melindungi permaisuri. Tekadnya, tidak lagi mengharapkan Xiaoyan yang tampak tidak ingin menyelamatkan permaisuri. Kelinci Bingyun menyipitkan matanya. Begitu ia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba angin kencang menderu dan bayangan hitam seketika melesat. Bayangan hitam ini bertabrakan langsung dengan lesatan telapak tangan Kang Sun. Suara keras segera menyebar setelah ledakan terjadi. Adegan ini membuat kelinci Bingyun sedikit terguncang. Ia menoleh dan terkejut melihat sosok yang bukan Xiaoyan berdiri berhadapan dengan serangan sebelumnya. Terlebih lagi, ia bisa merasakan adanya aura kekuatan keabadian dari sosok tersebut. Ia bergumam tanpa sadar. Aku tidak menyangka akan ada makhluk tingkat keabadian yang datang untuk membantu. Bisakah permaisuri pada saat ini mengenali sosok yang datang membantu kita? Permaisuri menggelengkan kepalanya, aku juga tidak kenal. Siapakah sosok tersebut? Tanya permaisuri. Di sisi lain, Kang Sun juga merasa sedikit tercengang. Siapakah sosok tersebut? Tanyanya. Kedua belah pihak tampaknya benar-benar sangat penasaran dengan sosok yang baru saja muncul. Sementara itu, sosok yang berdiri tegak itu segera mengeluarkan suaranya. Ia berkata bahwa ia berada di sini hanya untuk melindungi permaisuri. Kang Sun yang berada di dalam celah mendengus dingin. Orang ini benar-benar sangat sombong, ia hanyalah tubuh keabadian, dan ia benar-benar mencari kematian. Menanggapi hal tersebut, sosok yang baru saja datang tidak berbicara sama sekali.
Sosok ini jelas merupakan klon dewa asli yang sebelumnya dikeluarkan oleh Xiaoyan. Di sisi lain dari celah, sesosok tubuh perlahan keluar dengan aura yang kuat. Ada yang aneh dari penampilannya, dengan tanduk di atas kepalanya, jelas ia bukanlah ras manusia. Sosoknya menatap tajam ke arah klon dewa asli, dan ketika ia hendak berbicara, klon dewa asli segera melesat dengan keras, bergegas ke arahnya. Xiaoyan mengendalikan klon dewa asli dan secara langsung berhadapan dengan sosok bernama Kang Sun. Mata Kang Sun tiba-tiba melebar, sosoknya segera melonjakkan aura yang kuat. Tubuhnya dipenuhi dengan aura iblis, dan sisik seketika tumbuh di tubuhnya, merasakan energi dan darah yang kuat dari klon dewa asli. Sosoknya berhati-hati, lengannya melebar cepat, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh binatang. Ia meledakkan kekuatan fisik yang kuat, namun jika dibandingkan dengan energi dan darah klon dewa asli, masih ada celah besar di antara keduanya. Kang Sun akhirnya mengeluarkan sepasang armor tinju berwarna gelap. Ia menutup tinjunya di pinggangnya dan segera berhantaman dengan klon dewa asli. Ledakan seketika terjadi ketika kedua tinju saling bertemu, keduanya bertabrakan secara tiba-tiba, dan hantaman kuat melonjak, sedikit mendistorsi kehampaan. Tubuh keduanya tiba-tiba berhenti. Namun, saat berikutnya, sosok Kang Sun terkejut sebelum akhirnya terlempar mundur. Seteguk besar darah segera keluar dari mulutnya, bersamaan dengan klon dewa asli yang kembali melesat. Kang Sun segera menstabilkan tubuhnya, dipenuhi dengan keterkejutan. Keduanya akhirnya kembali terlibat dalam konfrontasi dengan banyak ledakan yang seketika terjadi. Meskipun keduanya tampak bertarung satu sama lain, klon dewa asli benar-benar menghancurkan Kang Sun dengan serangannya. Melihat hal ini, Xiaoyan menyadari bahwa sosok tersebut bukanlah tingkat keabadian yang sebenarnya. Kang Sun tampaknya baru mencapai tahap menengah menuju tingkat keabadian. Ia hanya menggertak mereka sebelumnya dengan aura kuat yang ia miliki. Setelah pertempuran ini, kekuatan Kang Sun terungkap dengan sendirinya, dan tentu saja ia bukanlah tandingan dari klon dewa asli. Kang Sun benar-benar dipukuli hingga mengeluarkan jeritan melengking yang menyedihkan. Dipenuhi rasa takut, ia meminta klon dewa asli untuk menunggu sejenak. Aku berasal dari istana dewa pemburu, jika kau membunuhku. Sebelum Kang Sun menyelesaikan kata-katanya, kepalanya benar-benar langsung dihancurkan oleh klon dewa asli. Xiaoyan di kejauhan bergumam, jika tidak cukup kuat, jangan banyak bicara. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera menembakkan gumpalan api yang langsung menutupi tubuh Kang Sun. Bagaimanapun juga, Kang Sun merupakan setengah langkah menuju tingkat keabadian, masih dibutuhkan waktu untuk membakar tubuhnya menjadi abu. Terlebih lagi, kecepatan pemulihan yang mengerikan juga terlihat di tubuh Kang Sun. Pada akhirnya, klon dewa asli kembali bergegas menuju ke arah Kang Sun dan menghancurkan tubuhnya berulang kali. Namun, pada saat yang bersamaan, tiba-tiba kekuatan asing seketika muncul dari celah di kehampaan. Xiaoyan merasakan adanya sesuatu yang lebih berbahaya. Ia segera menggerakkan klon dewa asli untuk bergegas mundur. Bersamaan dengan klon dewa asli yang menghindar, kekuatan yang kuat itu seketika menghilangkan sisa jiwa dari Kang Sun. Sesosok tubuh juga pada saat ini keluar, menginjak binatang terbang yang persis sama dengan binatang terbang yang sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan. Pria ini juga memiliki pakaian serupa dengan sosok yang ditemui oleh Xiaoyan sebelumnya. Sosok tersebut berkata, mereka yang berani membunuh orang dari istana dewa pemburu mencari kematian. Xiaoyan bisa merasakan bahwa aura orang ini jauh lebih kuat daripada sosok yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Tidak sulit untuk menilai dari auranya bahwa sosok yang berdiri di atas binatang terbang ini merupakan seorang tingkat kekuatan keabadian asli. Xiaoyan tidak menyangka orang kuat keabadian lainnya akan segera muncul. Ia hanya bisa tersenyum masam sebelum akhirnya menghampiri permaisuri dan kelinci Bingyun. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya rekan tandingku semakin lama semakin kuat. Menanggapi hal tersebut, Bingyun segera mengalihkan topik pembicaraan. Ia bertanya mengenai sosok yang baru saja menyelamatkan mereka. Apa hubungan sosok itu dengan Xiaoyan? Selama orang ini berada di sini, sepertinya ia akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sebaiknya kita juga bertarung dengan cepat, karena jika ini terus berlanjut, aku khawatir akan semakin banyak orang yang mengejar Xiaoyan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya melirik ke arah permaisuri. Ia bertanya, apakah istana pemburu dewa ini memiliki dendam kepada Yuan Er? Kelinci Bingyun segera mewakili permaisuri untuk berbicara. Ia menjelaskan bahwa istana pemburu dewa lah yang menyebabkan permaisuri menjadi seperti ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan akhirnya menoleh ke arah sosok di kejauhan. Jika begitu, maka kita tidak perlu bersikap sopan. Xiaoyan langsung melesat mendekat ke arah sosok yang berada di kejauhan, membuat permaisuri dan kelinci Bingyun sedikit terkejut. Kelinci Bingyun bertanya, apa yang dilakukan oleh Xiaoyan dalam pertarungan antar makhluk tingkat keabadian? Jika ia berani mendekat, maka ia akan mati. Permaisuri tidak berbicara dan hanya terdiam.
Matanya yang indah selalu tertuju kepada Xiao Yan. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu, sosok Xiao Yan sudah berada di samping klon dewa asli. Xiao Yan segera berkata, "Aku akan segera menghabisi orang ini." Sosok yang berada di tingkat keabadian itu menatap ke arah Xiao Yan dan sedikit menyipitkan matanya. Ia berkata, "Orang lemah tidak diizinkan berbicara." Mendengar hal tersebut, Xiao Yan tersenyum tipis sebelum akhirnya klon dewa asli dan Xiao Yan seketika bergabung. Keduanya bergabung menjadi satu sosok yang sama, dan hal ini mengejutkan kelinci Bingyun. Permaisuri bergumam, "Mungkinkah Dogat Bintang 7 hanyalah tiruannya, sementara sosok dengan kekuatan fisik tingkat keabadian ini adalah tubuh sebenarnya?" Di sisi lain, Xiao Yan kembali mengangkat matanya dan menatap tajam ke arah sosok tingkat keabadian itu. Ia bertanya, "Apakah sekarang aku boleh berbicara?" Sosok itu tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah teknik rahasia. "Di mataku, kekuatan seperti itu benar-benar tidak akan dapat bersaing." Mendengar hal tersebut, Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya, dan tiga api berbeda seketika berdenyut-denyut. Sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat sebelum akhirnya ia berujar, "Aku berharap kau akan lebih kuat daripada kata-katamu sebelumnya." Setelah itu, api di tubuh Xiao Yan meledak dalam sekejap, dan tiga warna api melonjak. Momentum kuat Xiao Yan seketika benar-benar menyebar ke segala arah. Sosok yang berada di atas binatang terbang sedikit mengerutkan keningnya. Ia bisa merasakan adanya bau berbahaya setelah Xiao Yan melonjakkan kekuatannya. Sosoknya akhirnya berbicara dengan sedikit sopan ketika memperkenalkan diri. "Aku bernama Feng Tuo, yang berasal dari Istana Pemburu Dewa." Xiao Yan merasa sedikit aneh melihat sosok tersebut memperkenalkan diri, namun ia cukup menghargai hal tersebut. "Aku bernama Xiao Yan." Tentu saja, Xiao Yan tidak perlu memberitahu Feng Tuo bahwa ia berasal dari dunia Sensei. Feng Tuo sedikit mengerutkan kening, karena ia merasa sangat asing dengan nama Xiao Yan. Ia belum pernah mendengar adanya sesosok di tingkat keabadian yang memiliki nama Xiao Yan. Oleh karena itu, Feng Tuo tidak terlalu takut, tetapi ia sama sekali tidak ingin mengambil risiko dalam pertempuran. Feng Tuo akhirnya tiba-tiba memandang ke arah permaisuri dan berbicara perlahan, "Hari ini kita akan membiarkan permasalahan ini berlalu, dan membiarkan permaisuri pergi." Mendengar apa yang dikatakan Feng Tuo, permaisuri segera menjawab, "Sepertinya Feng Tuo benar-benar bodoh, karena setengah tingkat keabadian berani datang untuk menghabisiku, ditambah lagi dengan keberadaan Feng Tuo, mungkinkah ia saat ini ingin melarikan diri?" Xiao Yan juga memandang ke arah Feng Tuo dan meledek, "Apakah ia saat ini takut?" Feng Tuo, yang awalnya tidak marah, tiba-tiba lonjak kemarahannya karena provokasi Xiao Yan, ditambah dengan kata-kata permaisuri. Feng Tuo akhirnya segera berkata bahwa ia awalnya ingin membiarkan mereka mendapatkan waktu lebih lama. Namun sekarang, sepertinya hal tersebut tidak lagi diperlukan. "Jika kalian memang menginginkan kematian, maka aku akan mengabulkannya." Xiao Yan tersenyum tipis, "Sebaiknya kita membuang banyak omong kosong." Begitu selesai berbicara, sosok Xiao Yan mengambil langkah maju dengan cukup cepat, seluruh tubuhnya terbungkus api. Di kehampaan yang gelap, sosok Xiao Yan seperti meteor yang terbakar ketika langsung melesat menuju ke arah Feng Tuo. Feng Tuo juga tidak mau kalah dan sosoknya segera melonjakkan aura yang sangat kuat. Cahaya keemasan yang bersinar di tubuhnya melonjak, fluktuasi aura yang tidak diketahui seberapa kuatnya juga menyebar. Kedua belah pihak akhirnya sama-sama mengeluarkan kekuatan fisiknya ketika saling bertemu. Ledakan seketika terjadi ketika dua tinju saling bersentuhan. Dibandingkan dengan nyala api dan guntur dari Xiao Yan yang menyilaukan, serangan dari Feng Tuo ini tampak terlihat jauh lebih biasa. Namun, kekuatan keduanya benar-benar sangat mencengangkan. Kedua sosok segera terlempar pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, keduanya memulai kembali pertukaran serangan dengan gila-gilaan. Suara tinju yang bertabrakan bergemuruh di kehampaan. Xiao Yan secara kasar bisa memperkirakan kekuatan dari Feng Tuo. Ia bisa merasakan bahwa Feng Tuo setidaknya merupakan langkah pertama tingkat keabadian. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan menyadari bahwa klon dewa asli benar-benar tidak cukup kuat untuk berhadapan dengan Feng Tuo. Namun, kekuatan fisik dari klon dewa asli ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Memikirkan kesenjangan origin Qi di antara keduanya, Xiao Yan memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan fisik dari klon dewa asli. Dalam pertempuran fisik ini, Xiao Yan harus terus mendekat dan menempel ke arah Feng Tuo. Ia harus terus-menerus terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Hampir seluruh origin Qi Xiao Yan digunakan untuk meningkatkan kecepatannya. Tidak peduli bagaimana Feng Tuo mencoba menjauhkan diri, sosok Xiao Yan selalu tidak memberinya kesempatan. Feng Tuo terkejut karena sosok Xiao Yan terus-menerus terjerat dalam jarak yang cukup dekat. "Aku tidak menyangka Xiao Yan akan begitu cepat." Sesaat kemudian, cahaya keemasan melintas di mata Feng Tuo, dan segera dua sinar cahaya melonjak.
Cahaya keemasan ini benar-benar seperti ujung pedang yang lancip dan langsung menembus ke arah kepala Xiao Yan. Namun, dengan kecepatan yang dimilikinya, Xiao Yan berhasil menghindari serangan tersebut. Xiao Yan mengeluarkan tinju yang dipenuhi dengan api dan guntur. Ia terus-menerus menggempur Feng Tuo dengan kekuatan fisik klon dewa asli. Sementara itu, Feng Tuo hanya bisa menggunakan perisai yang dibentuk dari cahaya kemasan. Dihadapkan dengan tinju kuat dari Xiao Yan, perisai ini benar-benar tidak bisa bertahan lama. Banyak ledakan terjadi, sebelum akhirnya tinju Xiao Yan menghantam Feng Tuo secara langsung. Feng Tuo merasakan adanya kekuatan tirani yang tersebar dari tubuh keabadian milik Xiao Yan. Ekspresinya seketika berubah drastis. Sosoknya berubah menjadi bayangan untuk menghindari serangan. Pada saat yang bersamaan, pedang emas seketika muncul di lengan Feng Tuo. Sosoknya melemparkan pedang tersebut, dan dalam sekejap mata, pedang emas ini memancarkan energi yang kuat sebelum akhirnya terkondensasi menjadi 10.000 pedang emas. Hujan pedang emas muncul di kehampaan dan langsung melesat menuju ke arah Xiao Yan. Menghadapi hujan pedang yang dahsyat, Xiao Yan sama sekali tidak bergeming. Sebaliknya, ia menghadap ke depan dan mengayunkan tinjunya dengan keras. Xiao Yan langsung meledakkan semua pedang emas yang terbang menjadi abu. Mata Feng Tuo tiba-tiba menyusut. Ia tanpa sadar bertanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Feng Tuo akhirnya kembali mengeluarkan teknik yang lain. Tekniknya semakin kuat, tetapi semua teknik ini masih bisa dihancurkan oleh tinju dari Xiao Yan. Setelah terus-menerus berhadapan dengan Feng Tuo, Xiao Yan segera membentuk teratai api. Teratai api ini dilesatkan menuju ke arah serangan terakhir dari Feng Tuo. Fluktuasi kekuatan destruktif memancar, sebelum akhirnya teratai api segera bertemu dengan serangan dari Feng Tuo. Ledakan yang sangat besar seketika terjadi dengan kekuatan yang dipenuhi energi kekerasan. Feng Tuo menggertakkan giginya. Sosoknya kembali mengeluarkan teknik terkuat miliknya, dan tanpa banyak penundaan lagi, langsung dilesatkan kembali ke arah Xiao Yan. Cahaya keemasan yang jauh lebih kuat benar-benar langsung dilesatkan ke arah Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan tenggelam dalam cahaya kemasan. Feng Tuo tersenyum sedikit dan benar-benar yakin Xiao Yan kali ini akan mati. Namun, apa yang diharapkan oleh Feng Tuo sama sekali tidak terjadi, karena serangannya langsung dihancurkan. Sosok Xiao Yan dengan cepat segera melesat ke arah Feng Tuo yang hanya bisa terdiam. Dalam sekejap mata, tinju Xiao Yan benar-benar langsung mengenai wajah Feng Tuo. Ledakan seketika terjadi dengan suara redam yang bersumber dari wajah Feng Tuo. Wajahnya terlihat penyok, dengan gigi yang tak terhitung jumlahnya yang patah. Tubuhnya terlempar mundur, dan kesadarannya terguncang. Sebelum ia sempat bangun, kekuatan besar segera datang kembali ke arah dadanya. Tinju Xiao Yan mengakibatkan Feng Tuo mengeluarkan seteguk besar darah. Feng Tuo berusaha menstabilkan sosoknya, namun ia kembali dalam keadaan pingsan. Feng Tuo benar-benar kehilangan jiwa dan raganya setelah terkena serangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata ketika ia tersadar kembali, sebagian besar tulang di tubuhnya telah patah. Feng Tuo menggigit ujung lidahnya dan bahkan membakar umur panjangnya. Tanpa ragu-ragu, ia meninju dengan kuat untuk menahan tinju yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Terus-menerus suara benturan lainnya terdengar, tetapi sesaat berikutnya, suara retakan patah tulang terdengar. Dengan sosok Feng Tuo yang kembali melesat mundur, kelima jarinya benar-benar patah setelah berhadapan dengan tinju keras dari Xiao Yan. Pukulannya ini tidak mampu menghentikan serangan ganas dari Xiao Yan. Xiao Yan tampak benar-benar terlihat seperti seorang pembunuh. Ia menyadari bahwa teknik pembentukan kehidupan miliknya memiliki waktu yang terbatas. Meskipun seiring dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, teknik tersebut akan dapat dipertahankan lebih lama. Setidaknya, Xiao Yan harus segera mengakhiri pertempuran dengan Feng Tuo. Xiao Yan akhirnya tanpa banyak basa-basi kembali mendaratkan tinjunya dengan keras. Dada Feng Tuo segera tenggelam. Tinju Xiao Yan benar-benar kuat hingga pada akhirnya seluruh tubuh Feng Tuo tampak dihancurkan. Mencampurkan kekuatan 7 tinju penghancur dewa, gelombang mengerikan menyebar ke seluruh tinjunya. Xiao Yan kembali menghantamkannya ke arah dada Feng Tuo. Kekuatan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya benar-benar membuat dada Feng Tuo berlubang. Xiao Yan bahkan bisa melihat adanya jantung keemasan, jantung yang berisi kekuatan keabadian milik Feng Tuo. Selama jantung ini dihancurkan, meskipun Feng Tuo tidak mati, ia akan terluka parah. Yang lebih menyakitkannya lagi adalah bahwa kekuatan tingkat keabadian Feng Tuo akan segera terjatuh ke tingkat dogat. Feng Tuo terlihat panik karena hal ini benar-benar merupakan hal yang penting baginya. Sosoknya seketika berteriak dengan keras ketika ia menyerah. Ia berkata, selama Xiao Yan tidak menghabisiku dan tidak menghancurkan jantungku, aku bersedia untuk melakukan apapun demi Tuan. Aku hanya ingin Tuan mengembalikan kekuatan keabadian milikku. Mohonnya, aku akan memberikan semua yang aku miliki jika Tuan melakukan apa yang aku inginkan. Xiao Yan tersenyum sinis melihat Feng Tuo yang benar-benar menjatuhkan martabatnya. Apakah Feng Tuo benar-benar mengakui kekalahan? Sepertinya ketika nyawanya terancam,
bahkan makhluk tingkat keabadian juga akan mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu, ledek Xiaoyan. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi, setelah selesai berbicara, segera mengalirkan kekuatan yang kuat ke jarinya. Xiaoyan dengan keras meremas jantung emas milik Feng Tuo. Jantung emas ini seketika benar-benar dihancurkan di tangan Xiaoyan. Feng Tuo yang tiba-tiba kehilangan jantung emasnya menarik telapak tangannya dan menatap ke arah Feng Tuo dengan lubang besar di dadanya. Kekuatan Feng Tuo dengan cepat segera anjlok ke tingkat dogat. Tidak ada lagi ancaman di hadapan Xiaoyan sekarang, dan ia tidak perlu membunuhnya dengan terburu-buru. Terlebih lagi, Xiaoyan juga akan bisa mendapatkan beberapa berita tentang istana pemburu dewa. Feng Tuo menjerit melengking, dipenuhi dengan kesedihan setelah kehilangan segalanya. Ia hanya bisa berlutut di tanah, merasakan jantungnya yang diperbaiki. Namun, meskipun jantungnya kembali ke posisi semula, kekuatannya masih akan berada di tingkat dogat, dan ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Xiaoyan membuka telapak tangannya, dan ada setetes darah emas muncul di sana. Tetes darah emas ini berisi kekuatan keabadian milik Feng Tuo. Melihat darah emas di tangan Xiaoyan, mata Feng Tuo sedikit gemetar. Ia mengerti bahwa ia tidak bisa melakukan apapun kepada Xiaoyan. Ia segera berlutut di hadapan Xiaoyan dan memohon, "Aku bersedia menjadi pelayan Tuan. Aku hanya ingin Tuan mengembalikan kekuatan keabadian milikku." Xiaoyan tersenyum tipis melihat Feng Tuo yang menjatuhkan martabatnya. Jika Feng Tuo memang ingin menjadi pelayan, sepertinya hal tersebut tidaklah terlalu buruk. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera menarik tangannya dan memasukkan setetes darah emas ini ke dalam botol batu giok, menyimpannya di cincin penyimpanan. Sesaat kemudian, Xiaoyan menoleh dan bergegas menuju ke arah permaisuri. Klon dewa asli juga pada saat yang bersamaan segera terpisah dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan memandang ke arah permaisuri dan tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan telah menangkap salah satu pengikut dari istana pemburu dewa. Jika Yuan Er ingin mengetahui sesuatu, ia akan bisa menanyakan beberapa informasi kepadanya. Permaisuri tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak tertarik pada apapun dari istana pemburu dewa. Xiaoyan mengerutkan kening dan dengan sedikit ragu berkata, "Bukankah Yuan Er telah dirugikan oleh istana pemburu dewa?" Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu semua bukan sepenuhnya salah mereka. Beberapa hal memang akan selalu terjadi, dan orang-orang ini sesungguhnya tidak mengetahui alasan mereka, ujarnya. Xiaoyan sedikit terdiam sebelum akhirnya menatap ke arah permaisuri dan mulai bergumam. Xiaoyan khawatir alasan sebenarnya adalah Yang Mulia mengambil energi dari dunia mereka. Permaisuri tersenyum ketika mendengar hal ini, sebelum akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan sedikit serius. "Akulah yang telah memberikan energi alamku kepada Yang Mulia. Yang Mulia sesungguhnya tidak menginginkannya, tetapi permaisuri pada akhirnya memberikannya secara diam-diam." Pada saat itu, dunia Sensei sedang menghadapi invasi yang sangat berbahaya. Lanjutnya, Yang Mulia datang ke alam sejati Xuan Yin dan sedang mencari energi dunia. Ketika ia mengetahui bahwa semua keberuntungan ada padaku, ia pada akhirnya segera memutuskan memberikan energi alam milikku kepada Yang Mulia. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya kembali berkata, "Apakah setelah Yang Mulia mengambil energi dunia tersebut, ia pernah datang kembali ke alam sejati Xuan Yin?" Permaisuri menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Aku tertidur tidak lama setelah Yang Mulia pergi. Namun, setelah aku terbangun, aku menemukan bahwa energi dunia yang sebelumnya aku berikan telah kembali kepadaku. Mungkin energi dunia ini kembali setelah kematian dari Yang Mulia. Selain itu, karena ia telah mati, maka mulai sekarang aku akan kembali memberikan energi dunia kepada Xiaoyan." Xiaoyan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Ia tanpa sadar bertanya, "Apakah ada cara lain?" Permaisuri tersenyum sedikit dan mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Ia akhirnya bertanya, apakah Xiaoyan ingin membangkitkan permaisuri? Xiaoyan sedikit terdiam sebelum akhirnya berbicara dengan serius. Xiaoyan di sini untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, jika energi dunia ini akan membahayakan hidup permaisuri, maka Xiaoyan tidak menginginkannya. Permaisuri kembali tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan berbeda dari Gu Zongsheng. Ia bersedia merelakan apapun untuk mengejar sebuah kekuasaan. Xiaoyan hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri. Sesaat kemudian, ia segera mulai kembali berbicara. "Meskipun Xiaoyan belum membangkitkan ingatan, karena Xiaoyan tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, aku telah mengikuti apa yang telah direncanakan oleh Yang Mulia. Jelas Xiaoyan, aku telah menjalankan semua rencana Yang Mulia, termasuk dengan datang ke dunia sejati Xuan Yin. Aku khawatir semua ini juga telah diatur oleh Yang Mulia. Hal tersebut aku tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, sejauh yang aku tahu, Yang Mulia juga telah memasuki alam terkuat yang di luar bayangan semua orang. Oleh karena itu, sepertinya hal ini jugalah yang membuat Yang Mulia benar-benar mengejar kekuatan tertinggi.
Hal itu tampaknya diperlukan bagi Yang Mulia untuk melindungi semuanya, termasuk Yuan Er. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Permaisuri sedikit tersenyum dan berkata bahwa sepertinya setelah reinkarnasi, sosok Xiao Yan masih sangat pintar seperti sebelumnya. Xiao Yan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Ia bergumam, sepertinya Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan Yang Mulia. Yang Mulia mengatur semuanya di dunia Sensei. Xiao Yan merenung, aku tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia benar-benar mengatur semuanya hingga meninggalkan dunia Sensei. Aku dapat dikatakan masih menjadi pion di dalam rencana Yang Mulia. Semuanya tampak benar-benar berjalan sesuai dengan rencana dan perhitungan dari Yang Mulia. Sementara itu, di sisi lain, Permaisuri tersenyum sedikit melihat Xiao Yan yang terdiam. Sesungguhnya masih banyak yang perlu kita bahas, kata Permaisuri Ratu. Namun, kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, dan kita akan melanjutkan perbincangan di perjalanan. Xiao Yan sedikit tersadar sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya, mereka segera kembali menaiki kelinci Bingyun dan melesat pergi. Feng Tuo juga hanya bisa menghela napas sebelum akhirnya mengikuti Xiao Yan. Di dalam perjalanan, mereka berbincang-bincang santai, sebelum akhirnya Permaisuri segera berbicara dengan sedikit serius. Aku ingin memberitahu yang mungkin Xiao Yan sudah mengetahuinya. Sesungguhnya Yang Mulia ingin melindungi lebih dari sekedar dunia Sensei, dan musuh yang akan Xiao Yan hadapi lebih besar daripada apa yang Xiao Yan pikirkan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan bertanya, apakah yang dibicarakan oleh Yuan Er adalah dunia Taisu? Permaisuri sedikit mengerutkan kening dan bertanya, apakah dunia Taisu juga akan menyerang dunia Sensei? Xiao Yan mengangguk serius, sejauh yang aku tahu, dunia Taisu akan menyerang Sensei dalam ribuan tahun. Permaisuri menganggukkan kepalanya dan bertanya, apakah Xiao Yan tahu ada berapa banyak dunia di sini? Xiao Yan sedikit terdiam karena ia benar-benar tidak mengetahui maksud dari pertanyaan ini. Sementara itu, Permaisuri segera menjelaskan, jumlah dunia ini tidak ada habisnya, ketika ada kematian atau kehancuran, maka di saat itu pula akan ada kelahiran kembali. Tetapi, seseorang dapat mengontrol siapapun yang hidup atau siapapun yang mati di kehidupan ini. Di alam semesta Yuan ini, ada 9 dunia yang mencerminkan satu sama lain. Mereka juga berbagi energi dari semesta yang sama. Mereka berbagi energi ini secara setara. Namun, energi dunia ini akan selalu tetap seperti itu. Dengan begitu maka akan terjadi kemiripan. Hingga pada akhirnya, 8 dari 9 dunia akan binasa, dan hanya menyisakan satu di antara mereka. Itulah cikal bakal penyebab mengapa terjadinya invasi, karena mereka butuh bertahan hidup. Setiap dunia memiliki pilihannya masing-masing, tetapi, karena mereka saling menjaga dan menyeimbangkan, invasi merupakan masalah pembunuhan yang sangat serius di dunia. Jika mereka memikirkan hal ini, pasti ada sesuatu yang terjadi yang membuat Taisu harus memilih menyerang dunia Sensei. Mereka tampaknya benar-benar terpaksa melakukan hal tersebut untuk memperpanjang umur dunia mereka. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Ini merupakan informasi baru baginya, dan ia memiliki ekspresi serius ketika mendengarkan penjelasan dari Permaisuri, yang artinya di satu alam semesta ada 9 alam. Xiao Yan pun hanya terdiam mendengar informasi-informasi yang sangat banyak. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenungkan apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Permaisuri. Sementara itu, Permaisuri pada saat ini kembali jelaskan bahwa ia juga ingin memberitahu Xiao Yan suatu hal. Selain dari invasi Taisu, ia juga ingin memberitahu Xiao Yan bahwa selain dari 9 dunia yang ada, akan ada banyak juga subdunia turunan. Ini juga merupakan alasan pertama yang mengakibatkan kekuatan Xiao Yan berkembang sangat lambat. Xiao Yan pada saat ini terkejut karena semua berita ini agak menggelegar dan menjengkelkan bagi Xiao Yan. Sementara itu, Permaisuri kembali menjelaskan bahwa ia ingin memberikan Xiao Yan gambaran sederhana lainnya. Jika sebuah dunia digambarkan seperti sungai, kemunculan dari subdunia ini berarti adalah anak-anak sungai. Di anak-anak sungai ini akan ada sumber daya yang bersumber dari arus utama. Jika Xiao Yan ingin menjadi lebih kuat atau Xiao Yan ingin mendapatkan kembali tingkat kekuatan yang pernah dimiliki oleh Yang Mulia, maka Xiao Yan harus berurusan dengan anak-anak sungai ini. Xiao Yan pada saat ini kembali tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar menggumamkan nama subdunia turunan, maka Xiao Yan pada saat ini perlu mengetahui sesuatu. Bahkan jika Xiao Yan mencapai keabadian di alam Xuan Yin, Xiao Yan tidak akan memiliki keabadian setelah kembali ke dunia sensi. Dengan kata lain, Xiao Yan harus mengunjungi banyak subdunia turunan barulah Xiao Yan akan bisa menerobos ke tingkat keabadian. Jumlah makhluk tingkat keabadian akan terbatas di setiap dunia. Salah satu penyebab hal tersebut adalah sumber dayanya yang terbatas. Penyebab lainnya, dunia juga membatasi jumlah orang kuat yang mendapatkan pengakuan dari dunia tersebut. Dengan begitu,
Maka jika seseorang ingin meningkatkan kekuatannya ke tingkat keabadian, cara lainnya adalah seseorang harus membunuh makhluk keabadian untuk menggantikannya. Namun tentu, Xiaoyan juga tahu bahwa mereka yang ingin menerobos keabadian semuanya adalah dogat yang kuat. Terlebih lagi, sangat-sangat sulit untuk membunuh makhluk keabadian dengan kekuatan di tingkat dogat. Inilah mengapa Feng Tuo benar-benar merasa cemas begitu kekuatan keabadiannya dicabut oleh Xiaoyan. Jika Feng Tuo ingin menerobos ke tingkat keabadian, maka hal yang paling mungkin baginya adalah untuk membunuh sesosok di tingkat keabadian, tetapi hal tersebut benar-benar akan sangat sulit karena kesenjangan kekuatan di antara keduanya benar-benar tidak akan bisa dijembatani. Selain itu, Feng Tuo juga mampu menerobos ke tingkat keabadian secara kebetulan. Ia mendapatkan pewaris tingkat keabadian, dan jika tidak akan sulit baginya untuk menerobos, terlebih lagi, ia juga baru 1000 tahun mencapai tingkat keabadian sebelum akhirnya kekuatan tersebut menghilang. Dapat dikatakan bahwa hal ini benar-benar merupakan pukulan fatal bagi Feng Tuo. Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kepalanya, tetapi Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan sesungguhnya tidak mengkhawatirkan mengenai hal tersebut. Namun menurut apa yang dikatakan oleh permaisuri, Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya, bagaimana cara Xiaoyan sampai ke subdunia ini? Permaisuri pun mengangkat kepalanya dan berkata bahwa dunia sejati Xuanyin tempat Xiaoyan berada saat ini adalah subdunia sensi. Dunia ini ada karena dunia sensi, dan jika dunia sensi hancur maka dunia ini juga benar-benar akan ikut hancur. Xiaoyan seketika menatap ke arah permaisuri dengan serius, dan Xiaoyan langsung mengerti mengapa permaisuri memberikan energi dunia ini kepada Yang Mulia. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan dunia sensi yang secara langsung juga merupakan pondasi dari dunia Xuanyin.